Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Suster Ilen Anika Sari Saromaha HMM dengan NIM 1020240006 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua tentang video animasi pembelajaran probabilitas distribusi normal. Dosen pengampu adalah Ibu Pumarida Simbolon, SKMMKes. Distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya seperti lonceng terbalik. Misalnya distribusi kecerdasan IQ. Jika distribusi IQ berbentuk normal, maka orang yang memiliki IQ rendah dan IQ tinggi jumlahnya sedikit, sedangkan orang yang memiliki IQ sedang saja jumlahnya banyak. Ciri-ciri distribusi normal. 1. Disusun dari variabel random kontinu. Kedua, kurva distribusi normal mempunyai satu puncak. Ini berarti bahwa grafik yang disusun dari distribusi normal akan berbentuk kurva yang simetris dengan satu puncak atau unimodal. Ketiga, nilai min, median, dan mode terletak pada satu titik. Keempat, kurva normal dibentuk dari jumlah pengamatan yang sangat banyak. Kelima, event yang dihasilkan bersifat independen. Keenam, ekor kurva mendekati absis pada penyimpanan ke kiri dan ke kanan sebesar 3 st. Dari rata-rata dan ekor grafik ini dapat dikembangkan terus tanpa menyentuh absis. Kurva dan daerah kurva normal. Kurva merupakan grafik yang dihasilkan secara teoritis. Dalam praktiknya, kurva yang ada merupakan hasil penghalusan, misalnya suatu histogram dengan kelas interval yang sangat kecil, hingga membentuk suatu kurva. Bentuk kurva bermacam-macam, secara garis besar dapat dibagi berdasarkan simetrisitas, berdasarkan tinggi puncak, berdasarkan banyak puncak, dan berdasarkan bentuk. 1. Berdasarkan simetris. Yang pertama, kurva simetris. Merupakan kurva dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dan sebangun. Kurva ini dihasilkan dari distribusi teoritis atau dihasilkan dari pengamatan yang sangat banyak. B. Kurva asimetris. Kurva asimetris disebut juga kurva miring. Kemiringannya ditentukan oleh kaki kurva. Bila kaki kurva terletak di sebelah kanan, maka dikatakan miring ke kanan. Sedangkan bila kaki kurva terletak di kiri, maka disebut kurva miring ke kiri. Kurva miring kanan terjadi bila dalam suatu distribusi frekuensi di mana nilai yang kecil memiliki frekuensi yang besar, dan semakin besar nilai yang dihasilkan, maka semakin kecil frekuensinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kedua, berdasarkan tinggi puncak. Kurva normal disebut juga kurva Gauss karena bentuk kurva ini mula-mula dipopulerkan oleh Friedrich Gauss. Yang ketiga, berdasarkan jumlah puncak. Dikatakan kurva unimodal bila kurva hanya mempunyai satu puncak, dan bila mempunyai dua puncak disebut bimodal, dan kurva dengan banyak puncak dinamakan kurva multimodal. Perhitungan uji normalitas. Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah data yang akan digunakan sebagai pangkal tolak pengujian hipotesis merupakan data empirik yang memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat naturalistik menganut paham bahwa fenomena atau gejala yang terjadi di alam ini berlangsung secara wajar dan dengan kecenderungan berpola. Karena asumsinya normal, maka pengujian didasarkan pada pendekatan Steinin. Syarat uji normalitas. 1. Koefisien varians atau KV dilambangkan sama dengan SD dibagi min dikali 100%. Kriteria distribusi data dikatakan normal apabila nilai koefisien varian kurang dari 30%. Yang kedua, nilai sigma kurang lebih 0,05 atau 5%, maka data berdistribusi normal (Shapiro-Wald, ENS) kurang lebih atau 50, dan Kolmogorov
Kolmogorov Smirnov N lebih besar dari 50. Ketiga, kurtosis dan suknas min 2 sampai dengan 2. Keempat, kurva harus berbentuk loncong atau simetris. Untuk rumusnya, yang pertama itu simpangan baku atau standar deviasi, yaitu E sama dengan akar sigma buka kurung SI dikurang S bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Sedangkan untuk koefisien variasi dengan singkatan KV, yaitu KV sama dengan SD dibagi min dikali 100%. Contoh kasus yang pertama, berikut ini adalah data nilai ujian matematika dari 12 siswa. 75, 80, 70, 78, 82, 76, 79, 74, 77, 81, 73, 80. Yang pertama, hitung rata-rata dari simpangan baku dari data tersebut. Kedua, hitung koefisien variansi. Ketiga, tentukan apakah data berdistribusi normal berdasarkan syarat KV kurang lebih 30%. Yang pertama, kita menentukan rata-ratanya, yaitu min, dengan jumlah data tadi yang sudah kita hitung bersama, sama dengan 12. Maka jumlah nilainya sama dengan sigma H, yaitu ditotalkan semua dijumlahkan ke 12 data tersebut, sehingga rata-ratanya sama dengan 925 dibagi 12 sama dengan 77,08. Sedangkan menentukan simpangan baku SD, kita tentukan dulu HI-nya yang diambil dari setiap data-data tersebut dan dikurangkan sesuai dengan H-bar. H-bar tadi 77,08. Jadi 75 dikurang 77,08 hasilnya, jadi dipangkatkan sehingga hasilnya tersebut 4,33. Begitu juga dengan selanjutnya. Dan sesudah kita menentukan simpangan baku, maka kita totalkan, yaitu 142,95. Maka untuk SD-nya yaitu akar sigma H1 dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan akar 142,95 dibagi 12 dikurang 1, hasilnya itu 13,00. Jadi diakarkan itu menjadi 3,61. Sedangkan untuk menentukan KV-nya itu sama dengan SD dibagi min dikali 100%, yaitu 3,61 dikali 100% dibagi 77,08, hasilnya 4,06%. Jadi untuk uji normalitas berdasarkan KV, yaitu KV sama dengan 4,68%, kurang dari 30%. Contoh kasus yang kedua dan ketiga, diketahui data tinggi badan dalam sentimeter dari 10 siswa adalah 158, 157, 150, 155, 152, 152, 154, 151, 153, dan 156. Yang pertama, hitung rata-rata dan simpangan baku dari data tersebut. Kedua, hitung koefisien variasi. Ketiga, tentukan apakah data berdistribusi normal berdasarkan syarat KV kurang lebih 30%. Untuk pengerjaannya sama dengan contoh kasus yang pertama, kita menentukan rata-rata min-nya dari jumlah data sebanyak 10. Jadi total data untuk tinggi badan tersebut 1538 dibagi 10. Jadi rata-ratanya 153,8. Maka kita tentukan lagi simpangan bakunya, yaitu SD-nya standar deviasi, yaitu HI-nya itu 158 sesuai dengan jumlah tinggi badan dikurang H-bar 153,8. Jadi hasilnya tersebut kita pangkatkan menjadi 17,64. Begitu juga dengan selanjutnya. Kita totalkan semua yang sudah kita dapatkan menjadi 63,6. Maka untuk SD-nya sama dengan
kita menggunakan rumus. Untuk rumus SD-nya yaitu akar sigma HI dikurang H bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1, yaitu akar 63,6 dibagi 10 dikurang 1, yaitu 63,6 dibagi 9, akarnya 7,06, menjadi 2,65. Maka untuk menentukan KP-nya, yaitu KP sama dengan SD dibagi min dikali 100%, yaitu 2,65 dibagi 153,8 dikali 100%. Hasilnya 101,72%. Uji normalitas berdasarkan KV, yaitu KV sama dengan 1,72% kurang dari 30%. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah materi yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih.